Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang siklus menstruasi. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita lihat dulu yuk apa indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian menstruasi, kemudian yang kedua menjelaskan hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, dan yang ketiga adalah menjelaskan siklus menstruasi. Nah, teman-teman semua, ketika mendengar kata menstruasi, apa sih yang kalian pikirkan? Atau bagi yang teman-teman perempuan nih, apa yang kalian rasakan ketika mengalami menstruasi? Mungkin ada sebagian orang yang mengalami nyeri perut ketika haid atau menstruasi, kemudian ada yang timbul jerawat, ada juga yang sensitif atau mudah marah. Nah, sebenarnya kenapa ya ketika wanita menstruasi itu mengalami kejadian demikian? Kemudian bagaimana sih sebenarnya siklus menstruasi itu terjadi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita lanjut ya ke materi berikut ini. Teman-teman semua, menstruasi itu merupakan hal umum yang dialami oleh wanita ketika sudah mengalami masa pubertas. Nah, biasanya masa pubertas pada wanita itu berkisar antara usia 12 sampai 14 tahun. Tetapi ada beberapa orang yang bisa mengalami menstruasi pertama di usia yang lebih cepat atau lebih lambat dari usia tersebut. Teman-teman masih ingat kan bahwa setiap bulannya ovarium pada wanita itu akan mengeluarkan sel telur. Nah, apabila sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka lapisan dinding rahim akan mengalami penguruhan dan keluar bersama darah dari vagina. Oke teman-teman, berdasarkan hal tersebut tadi, jadi menstruasi itu apa ya? Nah, benar sekali. Menstruasi adalah proses keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim karena sel telur yang tidak dibuahi. Teman-teman semuanya, siklus menstruasi merupakan siklus yang dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh perempuan. Nah, apa saja sih hormon yang berpengaruh dalam siklus menstruasi? Yuk kita lihat berikut ini. Oke, yang pertama ada hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone, dan yang kedua adalah hormon estrogen, kemudian yang ketiga hormon progesteron, dan yang keempat adalah LH atau luteinizing hormone. Nah, apa saja sih fungsi hormon-hormon tersebut dalam siklus menstruasi? Yuk kita lanjut lagi. Teman-teman semua, kita lihat yuk apa saja fungsi dari keempat hormon tersebut. Yang pertama adalah hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovarium. Kemudian yang kedua adalah hormon estrogen, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang penebalan dinding rahim. Yang ketiga adalah hormon progesteron, sama dengan hormon estrogen, fungsinya untuk merangsang penebalan dinding rahim. Kemudian yang keempat adalah LH atau luteinizing hormone, adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang ovulasi, kemudian untuk merangsang perkembangan korpus luteum, dan untuk merangsang sekresi hormon estrogen dan progesteron. Nah, itu tadi adalah fungsi dari keempat hormon dalam siklus menstruasi. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke siklus menstruasi. Perhatikan gambar grafik. Pada bagian horizontal itu adalah ada 4 fase siklus menstruasi, kemudian pada bagian vertikal itu ada perkembangan folikel, kemudian tingkat hormon ovarium, dan kemudian ada siklus endometrium. Kita lihat pada fase pertama adalah fase menstruasi. Ini terjadi pada hari pertama sampai kira-kira hari ke-6 atau ke-7. Nah, pada fase ini lapisan dinding endometrium atau dinding rahim ini akan meluruh. Sel-sel epitel, lendir, dan darah ini akan meluruh dan keluar melalui vagina. Nah, bersamaan dengan fase ini pada bagian ovarium, folikel itu sudah berkembang pada folikel primer, dan ini dipengaruhi oleh FSH, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel.
Selanjutnya ada fase praovulasi. Ini terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-13. Nah, pada fase praovulasi ini tingkat hormon estrogen mulai naik. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk merangsang penebalan dinding rahim. Nah, bersamaan dengan fase praovulasi ini, pada bagian ovarium, folikel sudah berkembang sampai folikel sekunder. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Nah, kita tahu bahwa ovulasi itu adalah proses pengeluaran sel telur dari ovarium. Nah, pada fase ovulasi ini tingkat hormon LH ini naik atau tinggi karena hormon LH ini berfungsi untuk merangsang ovulasi. Nah, bersamaan dengan ini pada bagian ovarium itu akan mengeluarkan sel telur yang dikenal dengan istilah ovulasi. Fase yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Fase ini terjadi kira-kira pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, pada fase pasca ovulasi ini hormon progesteron itu akan meningkat. Nah, hormon progesteron tadi fungsinya adalah untuk merangsang penebalan dinding rahim. Nah, tujuannya supaya ketika sel telur telah dibuahi oleh sel sperma, maka dinding rahim telah siap untuk menerima zigot hasil fertilisasi. Nah, kemudian pada bersamaan dengan fase pasca ovulasi ini, pada bagian ovarium, folikel yang telah melepaskan sel telur tadi akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, kemudian corpus luteum ini lama-lama akan mengecil dan kemudian akan menghilang. Setelah fase pasca ovulasi dan sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka produksi hormon estrogen dan progesteron yang fungsinya untuk merangsang penebalan dinding rahim ini akan rendah. Sehingga dengan rendahnya hormon progesteron dan estrogen ini akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim itu rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pun akan pecah. Sehingga ini akan berulang lagi ke fase menstruasi. Teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang siklus menstruasi. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman nih tentang siklus menstruasi, coba teman-teman jawab pertanyaan berikut ini ya.